ingin menunaikan atau menyalurkan zakat, infak, dan sodakonya bisa menghubungi kami atau datang ke kantor sekretariat DKM Masjid As-Sofiyah. Dan bagi jamaah yang ingin berkontribusi dalam program pengadaan buka puasa, bisa juga menghubungi kami atau datang ke kantor sekretariat DKM Masjid As-Sofiyah. Pengumuman selanjutnya yaitu mengenai pelaksanaan sholat tarawih pada malam hari ini yang bertindak sebagai pemateri Kultum Ramadan tanggal 2 Ramadan 1442 Hijriah yang terhormat Al-Ustadz Dr. Haji Ahmad Mulyadi Qasim MAG, dan yang bertindak sebagai imam yang terhormat Al-Ustadz Ahmad Rifai MEI. Dan untuk jumlah keropak pada malam kemarin pada tanggal 1 Ramadan sebesar Rp1.592.000. Semoga amal infak sodako para jamaah sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilipat gandakan rezekinya serta diberi kesehatan selalu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Al-Ustadz Dr. Haji Ahmad Mulyadi Qasim MAG, falyatafaddal mashkuran ma'jura. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ala nikmatil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sedang sholat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam yang berkah ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah ujian Covid masih yang melanda umat manusia pada saat ini. Allah masih mencurahkan kepada kita nikmat terbesar, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan lahir dan batin. Semoga nikmat yang dicurahkan ini dapat kita manfaatkan secara optimal untuk mentaati segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, sehingga kita layak dicatat hamba-hamba yang beruntung dunia dan selamat di akhirat kelak. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia minaz zulumati ila nur. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, jika kita orang-orang yang beriman mengikuti seluruh tuntunan Allah dan sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya di bulan Ramadan ini, maka pasti kita akan mendapatkan kelapangan, keberkahan, keberuntungan, keselamatan, bahkan kesehatan. Ya, kesehatan yang utuh, kesehatan yang sempurna, sehat hati kita, sehat jiwa kita, sehat akal kita, sehat nafsiyah atau emosional kita, sehat fisik badan kita, bahkan sehat sosial kita. Jadi jika kita orang-orang yang beriman mengikuti seluruh tuntunan Allah dan sunnah Rasul di bulan yang mulia ini, insya Allah kita menjadi orang-orang yang sehat. Yang sehatnya bukan hanya sehat fisik saja, tapi sehat yang sempurna. Baik sehat akliyah kita, sehat nafsiyah kita, sehat ruhiyah kita, sehat badaniyah jismiyah kita, dan sehat ijtimaiyah kita. Apa saja contoh-contoh yang Rasul tuntun kepada kita dan Allah perintah kepada kita amalan-amalan di bulan Ramadan agar kita sehat. Yang pertama
mari kita banyak tadabbur Al-Quran. Karena jika kita menginstal diri kita dengan Al-Quran, hati, jiwa, perasaan, mental akan sehat. Karena memang salah satu fungsi Al-Quran selain petunjuk untuk menyelamatkan hidup kita dunia sampai akhirat adalah membuat kita sehat. Membuat hati kita sehat, jiwa kita sehat, mental kita sehat. Karena Al-Quran dan nutrisi hati, nutrisi jiwa. Jadi vaksin lah, vaksin spiritual, vaksin rohani. Jika kita memvaksin hati, jiwa, perhatian Al-Quran, insya Allah itu adalah vaksin yang terhebat yang Allah turunkan kepada umat manusia dan kita akan sehat dalam hidup kita ini. Setiap huruf yang kita baca masuk ke dalam relung hati kita, ke dalam jiwa kita, dalam hati kita, mengaliri darah kita. Insya Allah itu akan menyehatkan dalam kehidupan kita. Dengan demikian, mari kita gunakan betul waktu yang berharga ini di bulan Ramadan untuk banyak tadabbur Al-Quran. Nah, sekali ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang bagaimana jika kita tadabbur Al-Quran, kita akan selamat, kita akan sehat. Di antaranya surah Al-Isra ayat 82, surah Yunus ayat 57. Surah Al-Isra 82 Allah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khosara. Dan aku turunkan Al-Quran, kata Allah, ma huwa syifa, sebagai penawar, obat penawar bagi orang-orang yang beriman, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan tidaklah Al-Quran menambah bagi orang-orang yang zalim, yang tidak beriman, kecuali kerugian buat mereka. Dikuatkan misalkan dalam surah Yunus ayat 57. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'ul lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, telah datang kepadamu nasihat terbaik dari Tuhanmu dan obat penawar hati, dan dia rahmat, petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Dengan demikian, sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 185, Allah turunkan Al-Quran di malam yang mulia, di bulan yang mulia, di tempat yang paling mulia, pada orang yang paling mulia, dan Quran datang dari Zat yang maha mulia. Quran turun di malam yang mulia, malam Lailatul Qadar, yang jika kita beribadah pada malam itu sama nilainya dengan 1000 bulan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Al-Quran turun pada bulan yang mulia, bulan Ramadan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 185, syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Jadi jika kita mentadaburi Al-Quran, membaca Al-Quran, menghayati maknanya, mengamalkan isinya, dan mendakwakan sesuai kemampuan kita, pasti kita akan selamat. Ditunjuki oleh Allah ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar, dan akan sehat hati kita, sehat jiwa kita, sehat badan kita, dan sehat kehidupan kita, bahkan selamat akhirat kita. Maka Quran saya katakan tadi sebagai vaksin yang sangat dahsyat bagi orang-orang yang beriman, karena dia merupakan syifa'ul lima fis sudur.
Yang kedua, amalan Al-Quran yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah perbanyak zikir, perbanyak istighfar, perbanyak doa dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Ahzab ayat 41-42 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila." Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah engkau kepada Allah, menyebut Allah, mengingat Allah sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada pagi dan petang. Jangan pernah kita lepas hati terpaut dengan Allah. Pautkan hati kita dengan Allah setiap saat. Ketika duduk, ketika berdiri, ketika berbaring, ketika berjalan, dimanapun berada, Allah selalu bersama kita. Surah Ali Imran ayat 191. Allah berfirman, "Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim." Orang-orang yang mengingat Allah dalam segala keadaan, dalam keadaan duduk, berdiri, berbaring, dan bertafakur akan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia mengatakan, "Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar." Itu ayat lengkapnya dalam surah Ali Imran 191. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Mari kita basahi mulut kita, lidah kita, bibir kita dengan banyak mengumandangkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita pakai masker setiap saat sekarang ini? Dan ada masker yang terbaik juga selain masker kita pakai adalah zikir kepada Allah. Perbanyak zikir kepada Allah, perbanyak istighfar kepada Allah. Gunakan mulut untuk berkata yang baik-baik saja. Tinggalkan perkataan kotor, tinggalkan perkataan yang sia-sia. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 3 bahwa salah satu indikator orang mukmin yang beruntung adalah orang yang meninggalkan ucapan, perbuatan yang tidak produktif. Fitnah, dusta, bohong, dan Ramadan dengan puasanya kita diperintahkan oleh Allah dan oleh Rasulullah untuk menjaga, mengendalikan semua yang akan merusak ibadah puasa dan pahala puasa kita dari perkataan perbuatan yang tidak produktif. Allah berfirman, "Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun." Orang-orang beriman yang beruntung itu adalah orang-orang yang meninggalkan perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Mari kita jaga mulut kita, bukan dengan masker seperti ini saja, tapi hakikatnya kita banyak berzikir, banyak beristighfar, banyak munajat berdoa kepada Allah, dan jaga mulut dari perkataan yang sia-sia, yang tidak produktif, dan yang berbau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita menggunakan mulut untuk berzikir kepada Allah, untuk taat kepada Allah, Allah sampaikan dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Maka jika kita menggunakan mulut kita, hati kita, perasaan kita untuk selalu terpaut dengan Allah, berzikir kepada Allah, beristighfar kepada Allah, bermunajat kepada Allah, hati kita akan tenang. Jika hati tenang, pasti sehat hidup kita. Maka jadikan hati kita jadi tenang, lapang, agar dia sehat dalam kehidupan kita di dunia dan akhirnya selamat di akhirat kelak. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, "Man aktsara minal istighfar." Barang siapa yang berbanyak istighfar, bertobat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, ja'alallahu min kulli hammin farajan. Allah akan menjadikan setiap kecemasan, kesusahan menjadi kegembiraan, menjadi kelapangan,
Jika orang banyak berzikir, beristighfar kepada Allah, hatinya jembar, hatinya lapang. Karena Allah ganti kecemasan hati dengan kelapangan. Allah ganti kesusahan dengan kemudahan. Wa min kulli dhaiqin makhraja. Dan Allah ganti setiap kesempitan dengan kelapangan dan kemudahan dalam hidup. Dan Allah berikan jalan keluar setiap masalah yang dihadapinya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki dari bermacam-macam penjuru yang tak diduga-duga. Itu janji Allah jika kita, dan janji Rasul dalam sabdanya, jika kita banyak berzikir dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, juga sesuai dalam surah Nuh ayat 10 sampai 12. Kita Allah sampaikan betapa nikmatnya ketika kita gunakan mulut kita, lidah kita dibasahi dengan zikir, istighfar dan munajat, berdoa kepada Allah di bulan yang mulia ini. Begitu pentingnya doa sampai Al-Baqarah ayat 186. Ini kaitan dengan Ramadan. Jadi kalau kita bicara ya, kegiatan Ramadan, puasa, itu nggak lepas dari Al-Baqarah 183 sampai 187. Di tengah ayat Ramadan, Allah berikan informasi penting kepada kita agar kita menggunakan ini bulan untuk banyak berdoa kepadanya. Banyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain tadabbur Al-Qur'an, selain berzikir, selain istighfar, perbanyak doa kepada Allah. Karena doanya orang berpuasa la turad, tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Itulah perintah agar kita selalu dekat dengan Allah melalui mekanisme memperbanyak doa, munajat, zikir, istighfar. Kemudian selanjutnya perbanyak juga sedekah, infak dan zakat. Al-yadul ulya khair. Nah, jadi supla, tangan yang di atas lebih baik tangan yang di bawah. Kalau kita disuruh untuk cuci tangan, cuci badan, ada juga cuci tangan yang paling dahsyat. Itulah zakat. Itulah sedekah. Itulah infak. Maka itu akan menyehatkan hidup kita. Dalam surah At-Taubah ayat 103, Allah gunakan dua terminologi untuk menyehatkan ketika kita berzakat, berinfak. Yang pertama tathir, yang kedua tazkiyah. Khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah harta dari orang-orang kaya, zakatnya. Untuk apa zakat? Tutahhiruhum, agar hartanya bersih, agar tangannya bersih, agar badannya bersih, dan agar hatinya juga bersih, suci, tazkiyah. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi kalau kita ingin sehat badan kita, mari kita keluarkan zakat, keluarkan infak, keluarkan sedekah. Dia akan mensucikan dan membersihkan harta kita, badan kita, dan hati kita. Kalau boleh saya analogikan, Allah menciptakan tubuh kita banyak sekali lubang-lubang agar kotoran keluar di lubang itu. Dari mata Allah akan keluarkan kotoran mata. Telinga kita ambil cotton bud. Ada kotoran telinga. Di perut kita minum setiap hari air, keluarlah air pipis. Kita makan, keluar juga BAB ya. Kotoran yang besar. Bayangkan, jika kita minum tidak keluar, jika kita makan tidak keluar, tentu akan sakit. Sama jika ke rekening kita masuk uang setiap hari, ke kantong kita masuk uang setiap hari, dan kita enggak keluarkan, sama saja kita makan, enggak keluar itu kotorannya. Maka akan menyakitkan dalam kehidupan kita. Allah berikan agar sehat harta kita,
agar sehat badan kita dengan perintah zakat, infak, dan sedekah. Dengan demikian adalah cuci tangan yang terbaik selain cuci tangan fisiknya adalah perbanyak zakat, perbanyak infak, perbanyak sedekah, insya Allah akan sehat badan kita. Dan yang terakhir, mari kita makan makanan yang halalan thayyibah dan tidak berlebih-lebihan. Kita tingkatkan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Itu imun yang paling dahsyat dalam kehidupan kita. Jika kita ingin imun kita kuat, tubuh kita kuat, makan yang halal. Makan yang thayyib dan tidak berlebih-lebihan. Dan perbanyak ibadah sunnah. Di antaranya misalkan bangun malam, tarawih, dan zikir dan sebagainya. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 167, perintah untuk makan halalan thayyibah. Al-A'raf 31 untuk tidak berlebih-lebihan. Kulu washrabu wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Dan ibadah, ya ibadah. Kita ibadah setiap saat, baik yang sunnah, apalagi yang wajib itu jelas. Itu akan membuat imun tubuh kita menjadi kuat. Dengan demikian, 5 itu barangkali sebagai amalan. Ya, amalan Ramadan kita tingkatkan terus, mumpung baru malam kedua. Masih panjang perjalanan Ramadan ini, ya, mari kita vaksin ya hati jiwa dengan tadabbur Al-Qur'an. Kita maskerin mulut kita dengan banyak zikir, banyak munajat, banyak doa, banyak istighfar, dan kita juga bersihkan tangan dan tubuh dengan zakat, infak, sedekah, dan kita juga kuatkan imun tubuh kita dengan makan yang halal, yang thayyib, yang berlebihan, yang perbanyak yang sunnah, dan juga jaga jarak dengan cara jaga dari perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Bukan jaga jarak, tapi jauhi, tinggalkan perbuatan maksiat, tinggalkan perbuatan dosa. Insya Allah kita akan sehat, yang utuh, hati sehat, jiwa sehat, pikiran sehat, badan sehat, fisik sehat, dan masyarakat pun bangsa juga akan sehat dengan amalan-amalan tadi. Mudah-mudahan Allah berikan kita umur panjang dan berkah dan kesehatan lahir dan batin sehingga kita dapat melaksanakan berbagai rangkaian ibadah di bulan Ramadan tahun ini, dan tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Ini saja, mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.